Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Baitul Aziz yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri keturunannya soleh dan soleha, berkah dunia dan juga berkah akhiratnya. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir di majelis yang kita cintai dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul pilihan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kehidupan manusia di akhir zaman, kata Rasul, yakhruju fi akhir zaman aqwamun wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin wa amthaluhum ka amthalid dhi'ab ad-dhawari laysa fi qulubihim syai' min ar-rahmah safakuna lid-dima'i la yarghabuna 'anil qabih. Akan keluar suatu umat di akhir zaman, wajah mereka adalah wajah manusia, tapi hati mereka adalah hati setan. Na'udzubillahi min dzalik. Wujuhum wujuhul adamin wa qulubuhum qulubus syayatin. Wajahnya manusia tapi hatinya setan. Ini mengerikan sekali ini. Mereka itu diumpamakan seperti serigala yang membahayakan. Di hati mereka tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang. Mereka senang mengalirkan darah, berpecah belah, dan tidak membenci perkara yang buruk. Jadi akan datang suatu zaman ketika kita melihat keburukan itu biasa-biasa saja. Harusnya kan ketika kita melihat keburukan, hati kita terasa sakit, hati kita terasa tersayang. Tapi nanti di akhir zaman keburukan itu lalu lalang di hadapan kita, itu biasa-biasa aja. Melihat perempuan yang membuka aurat biasa, melihat anak yang durhaka sama orang tua biasa, melihat pemuda yang meninggalkan sholat biasa. Tidak membenci keburukan. Nah ini bahaya ini. Wujuhum wujuhul adamin wa qulubuhum qulubus syayatin.
wajahnya manusia tapi hatinya setan. Kalau dulu orang bermaksiat itu malu, Pak, ya, ngumpet-ngumpet, betul. Kalau mau mabok, mau berzina, mau main judi, itu tengah malam, di saat orang lain tidur, gak ada yang ketahuan. Sekarang orang pacaran sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Terang-terang. Perempuan ngobrol depan rumah, membuka aurat, sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Terang-terangan. Dulu mah, Pak, saya masih ingat zaman santri dulu, itu kalau ada santri misalkan nggak sengaja kelihatan auratnya sama putra, langsung dia cari tutup baskom ke boboko ke, karena satu helai rambut yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram itu akan diikat di tiang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita kenapa duduk di majelis ilmu, hadir di pengajian, supaya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ibadah, mana yang maksiat, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang subhat, mana yang makruh, supaya jelas hati kita senang dengan kebaikan dan hati kita benci dengan kemungkaran, supaya ada sensitivitas keimanan dalam hati kita. Kalau kita melihat kemungkaran, melihat keburukan, kemaksiatan kok biasa-biasa aja, ya berarti wajahnya manusia, hatinya setan. Aduh, mengerikan. Apalagi zaman sekarang, zamannya media sosial, betul Pak? Itu fitnah bertebaran, ya, di TV, di Facebook, di TikTok. Bapak punya TikTok, Pak? Ya Allah, memfitnah, mencaci, adu domba, hasud, iri, dengki. Zaman dulu mah, Pak, itu adu domba, iri, dengki, hasud, diam-diam. Tahu-tahu besok mati aja orang. Betul. Sekarang mah iri hati, hasud, dengki udah biasa itu. Di televisi itu saling adu, saling menjelekkan dan menjatuhkan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita meneruskan pengajian yang tertunda pada bulan-bulan yang sebelumnya, masih mengenai pernikahan. Kalau kemarin kita bahas tentang wali nikah, sampai kepada saksi nikah, sampai kepada anak yang lahir di luar nikah, sampai kepada rukun nikah dan lain sebagainya, kurang lebih ada 20 masalah. Udah kan diterangin di sini ya? Masih ingat atau udah lupa? Lupa. Ini kalau saya tanya satu-satu masih ingat enggak? Bagaimana wali nikah, bagaimana wali mewakilkan kepada wakil wali. Masa mau diulang lagi? Ini ada pertanyaan baru nih, ada pertanyaan baru di masyarakat. Ya, pertanyaannya mengenai tentang talak, masih ada kaitannya tentang pernikahan. Ada seorang istri diterlantarkan oleh suaminya. 1 tahun gak diberikan nafkah lahir batin. Suaminya pergi aja tanpa pesan. 1 tahun. Tiba-tiba istrinya ada yang mau, duda keren,
Kira-kira itu posisi si istri boleh gak menerima pinangan dari orang lain? Bu, ibu ditelantarin sama suami setahun gak ada kabar, suami minggat dari rumah, duit gak dikasih, nongol juga enggak. Ada yang kasihan sama ibu, ketua RW, duda lagi, pengen nikahin ibu, daripada sendirian luntang lantung. Kira-kira itu si perempuan boleh gak terima pinangan dari orang lain? Gak boleh. Gak boleh. Boleh gak? Kasihan dong ya. Kasihan gak Bu? Mubazir. Ini banyak terjadi Pak. Ini bukan 1-2 kasus saja nih. Ya. Masya Allah, terima kasih. Ya. Yang terjadi bagaimana? Itu si perempuan dapat dukungan dari keluarganya. Udah, suami lu gak jelas, gak ada kabar berita, nongol kagak, ngasih duit juga kagak. Nih ada si RW duda keren, anak 1 kaya, dah nikah aja sama dia. Sah apa tidak? Bu, sah apa tidak? Ada di sini yang ditinggal suami tanpa pesan. Perempuan itu nggak boleh, walaupun suami pergi tanpa pesan 1 tahun, nggak ada nafkah lahir maupun batin, selama suami belum mengeluarkan kata talak, maka ibu masih tetap jadi istrinya. Paham? Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz, kondisinya begini serba salah, suami nalak juga enggak, nongol juga enggak, digantung, betul? Maka ibu tidak bisa selonong bayi untuk menerima pinangan dari orang lain. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ibu harus khulu', kha lam ain, khul'un, bahasa fikihnya khulu'. Apa itu khulu'? Ibu lapor ke KUA. Apa? Lapor ke KUA, ibu mengadukan permasalahan rumah tangga ibu, harus jelas. Nanti KUA menganalisa. Lalu KUA memanggil suami ibu. Setelah dicari tahu alamatnya, ketemu dia dagang di Tanah Abang, ya, disuratin, ada rekomendasi. Nah, kalau ternyata dimediasi, disuruh datang ketemu ngobrol, tidak ada jalan keluar, maka pihak hakim atau KUA harus berbicara kepada si laki-laki, wahai laki-laki, ceraikan istrimu, ceraikan istrimu. Si laki-lakinya nggak mau nyerahin karena sengaja biar sama orang lain juga nggak dapat. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, maka hakim yang